siapa? VWH, Verena Worohapsari. Dan hari ini kita tuh akan membahas salah satu topik yang paling seru nih dalam bioteknologi, yaitu penggunaan mikroorganisme. Kalian nih udah pasti familiar nih dengan yang namanya tempe, yogurt, roti, atau bahkan antibiotik kan? Nah, semua itu ada nih karena kerja keras makhluk-makhluk yang super kecil. Yuk langsung aja kita mulai dan lihat bagaimana mikroorganisme itu bisa memberikan manfaat yang begitu besar dalam kehidupan manusia. Nah, kalian tuh pernah gak sih kepikiran kalau sesuatu yang gak bisa kita lihat dengan mata yang telanjang, ternyata itu tuh bisa membuat makanan yang seenak yogurt, tempe, sampai keju loh. Yap, hari ini kita bakal masuk ke dunia mikroorganisme, makhluk yang super kecil dengan kekuatan yang super besar. Gimana mereka dipakai dalam bioteknologi untuk membantu kehidupan kita? Let's go! Pertama, ada mikroorganisme penghasil makanan dan minuman. Melalui proses fermentasi, bahan makanan tertentu diubah menjadi makanan bentuk lain sehingga cita rasanya lebih enak dan menarik serta mengandung nilai gizi yang lebih tinggi. Contohnya, beras ketan dan singkong diubah menjadi tapai kedelai, diubah menjadi tempe atau kecap air kelapa diubah menjadi sari kelapa, nata de coco.
ada contoh produk makanan dan minuman hasil bioteknologi. Aku bacakan yang beberapa aja ya. Yang pertama ada alkohol, terus bahan dasarnya tuh gula, mikroorganisme yang berperannya ada Saccharomyces. Terus antibiotik, bahan dasarnya larutan nutrien, mikroorganisme yang berperannya ada jamur penicillium. Terus kecap, bahan dasarnya tuh kedelai, terus mikroorganisme yang berperan ada Aspergillus lenti. Terus ini makanan dan minuman nata de coco. Ini bahan dasarnya tuh air kelapa. Nah, mikroorganisme yang berperannya ada Acetobacter pseudomonas. Nah, yang lainnya kalian bisa baca sendiri ya. Kedua, ada mikroorganisme penghasil protein. Protein sel tunggal, PES atau SCP, single cell protein, merupakan bahan makanan berkadar protein tinggi yang berasal dari mikroorganisme seperti ganggang, alga, bersel, jamur, bakteri. Penghasil protein sel tunggal antara lain ganggang virus spirulina, Arthrospira maxima, dan Arthrospira platensis. Ketiga, ada mikroorganisme penghasil zat-zat organik, enzim, dan vitamin. Fermentasi mikroorganisme hasil rekayasa genetika terhadap substrat-substrat dapat menghasilkan senyawa kimia. Contohnya, asam cuka, asam asetat oleh bakteri Gluconobacter sp. Dan Acetobacter aceti asam sitrat digunakan untuk pemberi rasa, campuran es krim, antioksidan, del. Dapat disintesis secara kimia dihasilkan oleh jamur Aspergillus niger. Keempat, ada mikroorganisme penghasil obat. 1. Antibiotik, zat yang mampu menghambat bahkan mematikan mikroorganisme patogen. Contohnya, penisilin dari jamur Penicillium notatum, Cephalosporin C dari jamur Cephalosporium, Streptomycin oleh Streptomyces griseus. Tetrasiklin dihasilkan oleh bakteri Streptomyces aureofaciens. 2. Vaksin. Vaksin digunakan untuk memicu terbentuknya sistem kekebalan. Contoh, vaksin hepatitis, vaksin polio, vaksin campak. 3. Interferon. Interferon adalah senyawa glikoprotein yang disekresikan oleh sel hewan vertebrata akibat rangsangan biologis. Keempat, ada mikroorganisme penghasil energi. Contohnya, bahan bakar alkohol, alkohol yang diperoleh dari hasil fermentasi substrat gula tubuh, Clostridium thermoselum, Thermoanaerobacter ethanolicus, dan hamir mutan petite dari Saccharomyces cerevisiae. Gas metana. Mikroorganisme penghasil metana disebut metanogen antara lain Methanobacterium sp, Methanohalobium sp. Kelima, ada mikroorganisme pembasmi hama tanaman, biopestisida. Ulat, larva serangga, merupakan salah satu hama tanaman yang dapat menggagalkan panen sehingga perlu dikurangi jumlahnya. Cara pemberantasan hama yang aman terhadap lingkungan, yaitu dengan cara menggunakan mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit patogen bagi hama tersebut. Contohnya, bakteri Bacillus thuringiensis, BT, bakteri Bacillus popiliae, del. Keenam, ada pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang peternakan. Pengembangan bioteknologi di bidang peternakan telah menghasilkan vaksin, antibodi, dan hormon. Hormon pertumbuhan BGH, bovine growth hormone, yang dihasilkan dari bakteri Escherichia coli yang telah direkayasa genetiknya, ternyata mampu merangsang pertumbuhan hewan ternak sehingga produksi daging dan susu dapat ditingkatkan. Sementara itu, hormon EGF, epidermal growth factor, adalah hormon yang mempercepat pertumbuhan rambut domba penghasil wool. Yang terakhir, ada mikroorganisme pengolah limbah, bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan zat pencemar lingkungan dengan menggunakan mikroorganisme, misalnya jamur dan bakteri. Contohnya, pengolahan limbah organik berupa limbah kar dari industri alkohol dengan bakteri Clostridium butyrieum. Pengolahan lumpur secara anaerobik merupakan lumpur yang diproses berupa endapan yang terakumulasi dari pengolahan limbah secara aerob atau pengendapan lainnya dengan menggunakan bakteri